Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Terkait pemukulan terhadap jurnalis Metro TV oleh oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang, Kapolda Jawa Barat menginstruksikan untuk ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana di sela-sela kegiatan kunjungan kerja ke Markas Brimob Jatinangor Sumedang menanggapi kejadian pemukulan wartawan Metro TV oleh oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang. Kapolda Jabar mengatakan tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi berat terhadap oknum tersebut. Pihaknya juga meminta maaf atas nama institusi ataupun secara pribadi kepada korban. Kapolda Jabar menginstruksikan kepada pihak Polres Sumedang untuk memproses kejadian tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan izin untuk penganiayaan dan terjadi penganiayaan terhadap wartawan ya oknum anggota Polres. Rekan-rekan perlu saya sampaikan dulu. Yang pertama kami mohon maaf kejadian di Sumedang. Tetapi pada saat itu kejadian kita tidak tahu bahwa yang bermain sepak bola adalah teman-teman media. Tapi kami tetap menyalahkan dan telah melakukan tindakan kepada anggota kami. Dan kami memohon maaf dan bertanggung jawab membantu pengobatan dan membantu keluarganya. Kemudian hubungan Kapolres Sumedang dengan yang bersangkutan sangat bagus. Dalam beberapa kejadian mereka bersahabat gitu ya. Perbuatan anarkis oknum anggota polisi Polres Sumedang menuai komentar dan kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya tanggapan dari praktisi hukum Zainuddin, dirinya sangat prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut apapun alasannya. Baik terhadap seorang jurnalis ataupun masyarakat biasa, tetap tidak dibenarkan untuk melakukan pemukulan. Dirinya atas nama LBH Pradi Cabang Sumedang, siap untuk mendampingi korban dalam menempuh jalur hukum. Jadi kami memang sangat menyesalkan kejadian tersebut. Seyogyanya kan penegak hukum atau aparat hukum itu justru mengayomi masyarakat siapapun itu. Jadi memang kami sangat prihatin atas kejadian ini. Kami mungkin di sini sebagai salah satu dari anggota Pradi Sumedang juga siap membantu membela atau mendampingi si korban apabila memang yang bersangkutan mau menempuh jalur hukum. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Pasca adanya kejadian bentrokan antar geng motor, petugas kepolisian Polres Majalengka, Jawa Barat memasang garis polisi di rumah yang dijadikan tempat kumpulnya salah satu geng motor. Salah satu rumah yang berada di wilayah Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, terlihat terpasang garis polisi. Hal ini guna kepentingan penyelidikan petugas kepolisian pasca adanya kejadian bentrokan antar sesama geng motor dan juga pasca adanya pembegalan di wilayah Kadipaten yang menyebabkan jari tangan korban putus terkena sabetan celurit. Sebuah rumah yang dijadikan tempat kumpul anak-anak geng motor nampak sepi tak berpenghuni. Setelah 5 orang anggota geng motor diamankan petugas kepolisian pasca adanya kejadian penganiayaan kepada anak muda lepas bermain futsal yang mengakibatkan jari tangan korban putus disabet senjata tajam jenis celurit. 5 orang yang diamankan petugas kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut terkait dengan adanya kejadian tersebut. Bisa diajak ngobrol. Eta mak, jadi waktu di garis polisi ayah sahabat tanyakan mak. Gak ada saha? Oh kosong. Pak, emak sehariannya di dia seueuran apa? Tanya seueuran di mana-mana gitu. Apakah sudah ada titik temu komandannya? Masih diperdalam. Kalau yang memang rumah untuk dijadikan sekre salah satu geng motor di Paganun sendiri gimana komandan? Betul, itu masih diduga, itu didatangi oleh masyarakat, namun kita belum bisa bicara banyak terkait. Itu berapa orang yang diamankan oleh kepolisian? Dari Kurang sekre lebih 5 orang. 5 orang. Memang mereka sebagian masuk geng motor itu? Masih di dalam. Masih dalam ya? Sementara salah satu warga membenarkan bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat berkumpul anak-anak geng motor, bahkan banyak anak yang keluar masuk rumah tersebut tidak dikenalnya. Atas kejadian penganiayaan tersebut,
Satreskrim Polres Majalengka masih mendalaminya dan mengejar para pelaku yang melakukan aksi kriminalitas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Pasca pemberlakuan tarif tol baru di Tol Cikopo Palimanan, banyak pengguna tol yang masih belum mengetahui adanya kenaikan tarif baru Tol Cipali. Akibatnya, banyak pengguna yang kekurangan saldo e-tol di loket pembayaran Getol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Meski tidak adanya antrian pasca kenaikan tarif baru Tol Cikopo Palimanan sebesar 2-3%, namun karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak pengelola tol, banyak pengguna tol yang belum mengetahui adanya kenaikan tarif tol di Cipali. Akibatnya, banyak pengguna tol Cipali seperti kendaraan kekurangan saldo saat melakukan pembayaran di loket pembayaran Getol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Kenaikan tarif tol menjelang bulan Ramadan dan arus mudik Lebaran tersebut berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 263 KPTS M 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Cikopo Palimanan yang mulai diberlakukan pada 30 Maret 2022 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini saldonya kurang apa gimana? Iya, kurang. Oh, itu tahu tarif baru nggak Pak? Tahu tarif baru tol nggak? Kan udah naik tarifnya. Oh belum, itu kurang karena naik tarif atau gimana Pak? Ngisinya ada. Oh di sana ngisinya, iya. Pak, pendapatnya gimana Pak? Tol kan naik Pak? Iya. Bagusnya gimana? Nerima apa enggak sih Pak? Tol naik Pak? Pak, tarif. kita rundingkan sama teman-teman nanti konsultasi sama bosnya. Oh iya. Tarif tol terjauh untuk asal dan tujuan perjalanan ruas tol Cikopo Palimanan pada sistem transaksi tertutup mengalami penyesuaian. Untuk golongan 1 menjadi Rp119.000 dari Rp107.500, golongan 2 Rp196.000 dari Rp177.000, untuk golongan 3 Rp196.000 dari Rp177.000, untuk golongan 4 Rp246.000 dari Rp222.000 dan golongan 5 Rp246.000 dari Rp222.000. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Menyambut era digital dalam analog switch off atau ASO, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Kemenkominfo RI terus mensosialisasikan peralihan siaran analog ke digital. Dalam diskusi yang digelar oleh KPID dan Kemenkominfo, memetakan wilayah-wilayah yang siap digitalisasi bersama kendalanya. Sejauh ini, khususnya wilayah Jawa Barat dirasa paling siap migrasi analog ke digital. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya. Melalui Zoom meeting, Komisi Penyiaran Indonesia Wilayah Jawa Barat bersama Kemenkominfo RI menggelar paparan kesiapan migrasi analog ke digital. Dalam pembahasannya, disinggung pula terkait urgensi menjaga kepentingan publik di era digital. Meski menjadi penyiaran digital, namun dapat dipastikan kepentingan publik terjaga dengan mengutamakan kultur di masyarakat. Kemenkominfo RI memastikan kesiapan infrastruktur multiplexing di 22 provinsi untuk mendukung target analog switch off yang rencananya dilakukan pada 2 November 2022 mendatang di 22 provinsi. Kami juga berkolaborasi tentunya dengan Pemprov Jawa Barat. Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ya sangat support terhadap kami KPID Provinsi Jawa Barat, apalagi bicara pada digitalisasi penyiaran ya. Lewat Diskominfo Jawa Barat misalkan kami selalu bekerja sama, kami selalu gandeng untuk coba melakukan sosialisasi dan simulasi. Lalu kami juga bekerja sama dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Berbagai konsep telah dimatangkan. Seperti diketahui, konsep digital ini untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan semua komponen dalam melindungi kepentingan publik melalui lembaga penyiaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan.
Pemerintah memiliki berbagai cara untuk lakukan percepatan vaksinasi kepada lansia. Salah satunya dengan memberikan reward berupa sembako bagi warga yang sudah mendapatkan suntikan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3. Selain itu, guna mempermudah masyarakat, tim vaksinator juga mendatangi rumah-rumah warga. Atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk upaya dari pemerintah desa tentang program percepatan vaksinasi sebelum datangnya bulan suci Ramadan, tim vaksinator di tingkat desa, yakni Desa Pagandon, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memberikan sebuah reward sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa bagi warga yang sudah lanjut usia yang sudah mendapatkan suntikan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3. Selain itu, guna mempermudah masyarakat, tim vaksinator juga mendatangi rumah-rumah warga, khususnya orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Tidak sedikit warga lansia yang hendak divaksin mengalami tensi darah yang tinggi, sehingga petugas vaksinator harus menunda sampai dalam tahapan pemeriksaan tes kesehatan bisa dilaluinya. Menurut warga, upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan cara melaksanakan jemput bola kepada sasaran vaksin merupakan langkah yang sangat bagus, karena warga merasa terbantu dan tidak harus repot-repot mengantri ke lokasi vaksinasi. Ya lebih bagus mungkin, lebih bagus aja biar pada tahu bahwa ada vaksin keliling yang udah diakses. Ya membantu banget. Apalagi kan kalau di kampung-kampung begini susah. Vaksin koordinasinya itu sama masyarakat yang di sini kan. Oh ini lebih bagus Pak. Kalau kita ke tempat yang ada vaksinnya itu lebih ngantri. Kalau begini kan simpel. Ini dalam artian untuk memotivasi masyarakat supaya datang ke tempat vaksinasi. Dalam rangka peningkatan persentase vaksinasi itu Desa Pagandon. Mereka mendapat semacam reward dari desa yang memang mau divaksin 1, 2. Sementara Kepala Desa Pagandon menargetkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan bisa mencapai 90% untuk dosis kedua. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nihvidia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.